Di tengah pertarungan Indonesia melawan pandemi COVID-19, muncul celah yang memungkinkan Indonesia menjadi pemain ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Indonesia dengan sekitar 272 juta penduduknya semakin terkoneksi dengan dunia digital dan masuk ke dalam top 5 ranking pengguna internet di dunia dengan angka 196 juta pengguna di tahun 2020. Angka tersebut naik dari 171 juta pada tahun 2018 yang berarti ada 1.400 penduduk baru yang online setiap jamnya. Dengan semakin bertambahnya pengguna internet, ekonomi digital Indonesia pun semakin berkembang. Menurut penelitian Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia menghasilkan sekitar 40 miliar dolar pada tahun 2019, tahun di mana aplikasi transportasi online dan e-commerce lokal saling berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor satu. Angka ini melonjak menjadi sekitar 70 miliar dolar pada tahun 2021. Dan 4 tahun dari sekarang, penghasilan Indonesia dari sektor ekonomi digital diprediksi akan naik 108% menjadi 146 miliar dolar. Prediksi kenaikan ini berdasarkan meningkatnya jumlah konsumen digital, peraturan pemerintah yang relatif terbuka, dan pertumbuhan fintech serta platform digital. Namun kesempatan tersebut bisa saja hilang jika kita tidak memperhatikan salah satu faktor terpenting di dunia perekonomian digital. Faktanya Indonesia kekurangan talenta digital. Pertumbuhan infrastruktur dan platform digital di Indonesia sangat bergantung pada talenta digital yang mahir, tapi jumlahnya masih jauh di bawah yang dibutuhkan. Kurangnya talenta digital tersebut juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Menurutnya Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital di tahun 2035. Untuk melakukan transformasi digital, negara kita membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Ini perlu betul-betul sebuah persiapan atau kurang lebih 600.000 per tahun sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital kita ya. Jika kita fokus pada pengguna internet di Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 200 juta, ada kesenjangan di tingkat keterampilan digital pada masing-masing pengguna. Menurut agensi khusus PBB, International Telecommunication Union, ada 3 keterampilan digital, yaitu dasar, standar, dan lanjutan. Keterampilan digital dasar adalah mereka yang mampu memindahkan, memfolder, dan mengirim data melalui email. Sedangkan pengguna internet yang mampu membuat konten dari perangkat smartphone termasuk memiliki keterampilan digital standar. Lalu mereka yang bisa membuat program komputer masuk ke dalam kategori pengguna internet dengan keterampilan digital tingkat lanjut. Walaupun Indonesia memiliki 64,26% pengguna internet dengan keterampilan digital dasar, angka tersebut masih jauh dibandingkan dengan negara-negara berkinerja tinggi di Asia, seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Persentase tersebut jatuh ke 25% ketika kita berbicara tentang jumlah pengguna internet di Indonesia yang memiliki keterampilan digital standar dan hanya 3,5% yang memiliki tingkat lanjutan. 3,5% ini yang harus diperhatikan. Talenta digital tingkat lanjutan memiliki peran yang besar dalam transformasi digital Indonesia. Tanpa mereka, Indonesia terpaksa mengambil SDM dari luar negeri atau outsourcing. Salah satu contoh permasalahan tersebut ada di pengembangan pusat data di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan data merupakan jenis kekayaan baru yang hanya bisa berfungsi maksimal jika diolah oleh SDM yang cakap. Masalahnya, menurut Indonesia Data Center Provider Organization,
Sangat sulit untuk menemukan individu yang mengantongi sertifikasi pusat data di Indonesia. Padahal komponen pengoperasiannya terbilang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Kalau kita bicara terkait dengan sumber daya manusia, memang ini salah satu tantangan terbesar yang Asosiasi ID Pro juga lihat. Jadi memang kalau kita lihat di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, baik itu negeri maupun swasta, memang sudah ada electrical engineering ya, fakultas elektro gitu ya. Tapi spesifik untuk kurikulum terkait data center memang belum ada. Sebagai gambaran, sebuah pusat data membutuhkan sekitar 20 insinyur per kapasitas 1 miliwatt yang nantinya dibagi ke dalam 3 shift waktu kerja selama 24 jam. Jadi kalau bicara pertumbuhan industrinya, saat ini sampai bulan Juni tahun ini, anggota ID Pro itu memanage dan mengoperasikan sekitar 72 megawatt power capacity. Dan diperkirakan di akhir tahun ini akan naik menjadi 120 megawatt, yang mana mungkin per 1 megawattnya itu dibutuhkan sekitar 20 engineer ya, untuk merunning selama 3 shift per hari. Saat akhirnya pemerintah membangun 4 pusat data baru di Indonesia, sudah jelas kebutuhan akan tenaga ahli seperti insinyur akan bertambah. Angka ini akan tumbuh dengan sangat eksponensial di tahun 2022 dan 2023 karena memang anggota kami yang ada 11 anggota itu juga masing-masing ada yang membangun kapasitas tambahan baru. Kemudian juga kita lihat giant cloud provider seperti Google dan juga Amazon juga masuk ke market ini, dan Microsoft juga ya, mereka akan membangun data center mereka sendiri. Dan data center ini pasti kapasitasnya hyperscale, artinya di atas 5 megawatt. Jadi memang ada kejar-kejaran antara pertumbuhan pembangunan data centernya dengan juga penyaluran SDM-nya. Jadi memang masih ada ketimpangan saat ini kita lihat. Terlebih lagi, ternyata tidak semua lulusan pendidikan teknologi, informasi, dan komunikasi memiliki keterampilan yang cukup di bidangnya dan bidang lain. Contohnya seperti kemampuan berbahasa Inggris yang ternyata dibutuhkan di 95% industri. Jadi percuma banyak perusahaan TIK membuka lowongan pekerjaan jika tidak ada cukup pekerja yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuat kebijakan Merdeka Belajar yang memiliki program Kampus Merdeka. Program ini memberikan kebebasan bagi para mahasiswa untuk memilih jalan terbaik yang paling sesuai dalam mengembangkan potensi diri mereka melalui pembelajaran yang fleksibel. Dengan memberikan ruang 1 semester sampai 20 SKS, mahasiswa bisa belajar dari prodi lain. Mahasiswa ekonomi bisa belajar tentang machine learning di MIPA. Mahasiswa ekonomi bisa belajar tentang Internet of Things di teknologi informasi. Mahasiswa ekonomi bisa belajar tentang big data analytics dan sebagainya. Dan sebaliknya, mahasiswa teknik juga bisa belajar tentang komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi dan seterusnya. Jadi memberikan fleksibilitas dengan memberikan 20 SKS bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dari prodi lain, dari fakultas lain, bahkan dari perguruan tinggi lain. Kemudian 2 semester sampai 40 SKS di kampus kehidupan, menyelam betul di samudera kehidupan, di dunia profesi yang akan dimasuki oleh mahasiswa, apapun juga profesi yang akan dimasuki adik-adik mahasiswa nanti. Sehingga soft skills-nya dan kompetensi-kompetensi yang tidak dijumpai di perguruan tinggi akan tersiapkan melalui program belajar di luar kampus tadi sampai 40 SKS, sampai 2 semester. Ini untuk memastikan setiap mahasiswa dengan seluruh potensinya itu bisa berkembang seoptimal mungkin. Kita merdekakan potensi adik-adik mahasiswa sesuai dengan cita-cita, potensi, aspirasi, dan passion-nya. Kampus Merdeka ini terdiri atas berbagai dasar kebijakan. Salah satunya studi proyek mandiri yang sangat penting dalam mendukung pengembangan digital para pelajar. Dengan studi proyek mandiri ini yang sangat penting, ini adalah satu upaya kita untuk mengakselerasi kebutuhan talenta di bidang digital. Jadi selama 1 tahun terakhir ini kita bisa menghasilkan puluhan ribu mahasiswa yang tersertifikasi dari industri dengan kompetensi digital yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja kita. Saat ini program penyiapan talenta digital oleh Kemendikbud sudah dilakukan oleh 1018 PTN, PTA,
dan PTS yang menawarkan 10.945 program studi yang relevan dengan teknologi digital seperti ilmu komputer, artificial intelligence, dan big data analytics. Bukan hanya di jenjang perguruan tinggi, kurikulum pengembangan talenta digital juga dimulai lebih awal, yaitu pada level sekolah menengah kejuruan. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sarinto, menitik beratkan pentingnya peran lulusan SMK dalam piramida SDM dunia. Ya, tentu saja sangat penting peran SMK dalam piramida SDM dunia kerja. Ya. Jadi di level operator yang menerjemahkan konsep desain menjadi produk nyata, nah, anak-anak lulusan SMK ini memegang peran yang sangat penting. Dan kita benar-benar cukup fokus pada SMK-SMK untuk bidang industri kreatif yang kita develop untuk menjadi SMK pusat keunggulan. SMK yang akan menjadi Center of Excellence yang akan mengimbaskan keunggulannya ke SMK yang lain. Misalnya bidang multimedia, animasi, games, pemrograman, software engineering, atau rekayasa perangkat lunak. Nah, itu bidang-bidang SMK yang kita memang akan cukup fokus untuk kita kembangkan menjadi SMK pusat keunggulan. SMK memang dinilai memiliki peran penting dalam menjawab tantangan industri kerja secara langsung. Namun Wikan menilai saat ini SMK masih terlalu fokus ke pengembangan hard skill, padahal aspek soft skill seperti kerja tim, cara berkomunikasi, dan manajemen waktu juga krusial dalam membuka peluang karir yang lebih besar bagi para calon pekerja. Nah, di dalam revitalisasi SMK sebenarnya selain tadi link and match, juga ada satu aspek yang lebih detail lagi mengenai kurikulum dan cara pembelajaran atau proses pembelajaran, yaitu project based learning. Karena apa? Karena sebenarnya dibutuhkan oleh industri adalah lulusan yang memiliki soft skills, leadership, dan karakter yang kuat, ya, atau attitude yang kuat. Soft skills itu kemampuan berkomunikasi, kemampuan presentasi, kemampuan memahami instruksi, kemampuan membuat laporan, kemampuan presentasi, kemampuan berbahasa asing, kreativitas, critical thinking, kemampuan dalam teknologi atau memahami atau memanfaatkan teknologi digital. Ini adalah kemampuan-kemampuan soft skills yang sangat dibutuhkan industri. Jadi kita akan benar-benar roadshow betul sehingga kebijakan ini tidak hanya ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, tetapi juga akan menjadi satu program bersama yang didukung oleh lintas kementerian dan lintas stakeholder. Demi mendorong pertumbuhan ekonomi secara maksimal, perencanaan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia harus seimbang antara infrastruktur keras dan lunak. Karena apa gunanya ladang jika tak ada petani yang mengubahnya menjadi sawah? Apa gunanya bahan makanan jika tak ada juru masak yang mengolahnya menjadi masakan? Dan apa gunanya internet jika tak ada talenta-talenta digital yang bisa mengeksplorasi potensinya untuk bisa dimanfaatkan kita bersama?